Selamat siang menjelang sore. Salam Ajo Talks. Saya akan ulas Formula 2 di Spanyol. Dan seperti yang kita tahu, kalau weekend di Spanyol saat itu sangat bersahabat buat Prema karena kedua pembalapnya berhasil memenangkan balapan ini. Oke, langsung saja kita ulas hasilnya dulu. Tapi sebelum ke sana, terima kasih yang sudah subscribe channel saya ini dan jangan lupa untuk terus bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share juga. Oke, sekarang kita langsung ke topik utamanya. Seperti biasa, kita mulai dari sprint race. Di sprint race, Frederik Vesti berhasil memenangkan balapan ini dan dia win streak setelah sebelumnya dominan di Monaco. Duo art yakni Theo Porcher dan Victor Martins melengkapi podium. Dennis Hauger finish keempat. Jack Doohan setelah kemarin kecelakaan hebat, dia merecover hasil buruknya dengan finish di 5 besar. Richard Verschoor, Ollie Bearman, dan Ayumu Iwasa melengkapi 8 besar dalam balapan ini. Yang DNF dalam balapan ini ada dua pembalap Amerika yakni Juan Manuel Correa dan Jack Crawford. Correa karena spin di lap 18, sedangkan Crawford karena tabrakan di lap kedua. Jehan Daruvala dan Roy Nissany juga DNF karena tabrakan di lap terakhir. Namun, karena mereka sudah masuk lap ke-23 yang merupakan 90% dari lap ke-26, mereka dihitung dalam hasil balapan ini di peringkat 19 dan 20. Dan sekarang, kita menuju jalannya balap. Balapan ini dilakukan dengan rolling start karena hujan. Saat start, Amaury Cordeel langsung memimpin di depan. Jack Crawford dan Frederik Vesti kontak, membuat Vesti keluar jalur dan Crawford mengalami kerusakan di bagian suspensi depan kiri, sehingga berujung DNF untuk pembalap Amerika binaan Red Bull itu. Pada lap kedua, Frederik Vesti berhasil mengambil alih pimpinan balapan setelah Amaury Cordeel melebar di belakang ke-11. Pasca dirinya membuat kesalahan, pace Amaury Cordeel mulai menurun. Dia disalip oleh Victor Martins lalu Theo Porcher beberapa lap kemudian. Di lap ke-11, Theo Porcher membuat posisi virtuosi semakin terancam usai pembalap binaan Alfa Romeo asal Prancis itu berhasil menangkan battle atas Jack Doohan untuk 5 besar. Di lap berikutnya, Cordeel yang terancam kehilangan posisi 5 besar usai disalip Hauger dan Porcher, kali ini dia melebar di belokan ke-8, sehingga pembalap Belgia itu kehilangan posisinya dari rekan setimnya Jack Doohan. 3 lap kemudian, Richard Verschoor menabrak Roman Stanek di belokan pertama, membuat Stanek spin dan turun jadi peringkat 20. 9 lap menjelang akhir, trek sudah mulai mengering, dan itu berarti ada beberapa pembalap yang mengganti ban dari ban basah ke slicks, yakni 2 pembalap India, Jehan Daruvala dan Kus Maini, serta Zin Meoni juga ikut ganti ban ke slick. Lalu pada lap ke-20, Juan Manuel Correa yang baru ganti ban ke slick dengan compound soft tiba-tiba spin dan tersangkut di gravel. Insiden ini membuat safety car dikerahkan selama 3 lap. Saat periode safety car, pembalap yang masih menggunakan ban basah memutuskan untuk ganti ban ke soft, mengingat trek sudah mulai kering dan menyisakan 6 lap lagi. Saat restart, Theo Porcher dengan heroik berhasil menyerang Dennis Hauger di belakang pertama. Tidak lama kemudian, giliran Victor Martins yang dia salib sehingga double overtake untuk Porcher membuat Porcher akhirnya podium. Menjelang lap terakhir, Roy Nissany melakukan dive bomb kepada Jehan Daruvala di turn 11. Namun, aksinya membuat Daruvala dan Nissany bertabrakan, sehingga keduanya out dari balapan ini. Bener-bener gila buat pembalap Israel ini. Ya kita tahu sendiri kalau Nissany ini nafsunya minta ampun. Lalu, menjelang memasuki tikungan terakhir, Frederik Vesti akhirnya win streak untuk kedua kalinya serta duo art podium di balapan ini. Theo Porcher sangat heroik di restart ini, sudah saya bilang ya. Balapan yang seru karena cuaca hujan di awal-awal hingga restart yang seru karena saling sikut sampai Daruvala dan Nissany tabrakan di lap terakhir. Jadi ini balapannya memang seru banget untuk sprint race-nya. Dan sekarang kita menuju ke feature race-nya. Di feature race, Ollie Bearman berhasil menangkan balapan ini, membuat Prema berhasil mendominasi kedua balapan di Formula 2 ronde Catalunya. Enzo Fittipaldi finish kedua dan Victor Martins ketiga untuk kedua kalinya secara berturut-turut di balapan ini. Ayumu Iwasa finish keempat, Frederik Vesti kelima, Jack Doohan ke-6, Theo Porcher ke-7, Dennis Hauger ke-8, Arthur Leclerc ke-9, dan Richard Verschoor melengkapi 10 besar. Karena balapan ini tidak ada yang DNF, jadi langsung saja kita ulas jalannya balap. Saat start, Ollie Bearman langsung memimpin setelah balapan pertama.
Namun, Enzo Fittipaldi keluar jalur dan nyaris illegal overtake kepada Beerman, membuat Beerman mau tak mau harus mempertahankan pimpinannya karena Fittipaldi menyalip secara ilegal dengan keluar jalur. Menjelang akhir lap pertama, Jack Doohan berhasil merebut posisi keempat dari Ayumu Iwasa lewat sisi luar dan menyaingnya di belakang ke-12. Doohan ini gerakannya bagus banget. Sangat keren-keren banget ini buat Jack Doohan. Lalu di lap ke-6, Frederick Vesti yang start ke-9 mulai merecover posisinya demi pimpinan klasemen dengan menyalip Jack Crawford untuk peringkat 8. 3 lap kemudian, Juan Manuel Correa keluar jalur saat memasuki balapan terakhir, membuat dirinya terperosok menjadi peringkat ke-16. Pada lap ke-10, pit stop wajib mulai dilakukan. Pourchaire dan Iwasa masuk pit. Ban soft Ollie Beerman terlihat mulai tergerus pada lap ke-12, seperti yang saya lihat di slow motion replay waktu itu, sehingga 4 lap kemudian, Beerman memutuskan untuk masuk pit. Victor Martins untuk sementara memimpin balapan ini, karena dia belum melakukan pit stop wajib sampai lap ke-26. Lalu di lap ke-26, Victor Martins masuk pit. Saat keluar dari pit, Frederick Vesti yang pit di lap sebelumnya berhasil melakukan double overtake kepada Dennis Hauger dan Zane Maloney, sehingga Vesti naik jadi peringkat ke-7. Dilanjutkan dengan pesaingnya Theo Pourchaire di lap selanjutnya, sehingga naik jadi peringkat ke-6. 2 lap menjelang akhir, Victor Martins berhasil merebut posisi ketiga dari Ayumu Iwasa. Lalu menjelang lap-lap akhir, mau tidak mau, harus mempertahankan posisinya dari Frederick Vesti yang terus menekan. Ollie Beerman berhasil menangkan balapan ini di Catalunya, disusul Enzo Fittipaldi kedua dan Victor Martins ketiga untuk 2 balapan berturut-turut di feature race ini. Oke, itu saja ulasan Formula 2 dari saya. Akhir pekan saat itu sangat didominasi oleh Prema berkat kemenangan dari Frederick Vesti di sprint dan Ollie Beerman di feature race. Sprint race-nya seru karena cuaca hujan, apalagi pas restart. Untuk Victor Martins, karena dia sudah podium 2 kali di balapan ini, saya rasa Victor Martins ini sudah belajar dari kesalahan. Dia tidak lagi gerasak-gerusuk seperti beberapa balapan sebelumnya. Jadi saya harap Victor Martins ini harus terus konsisten balapan yang betul lagi buat Victor Martins. Saya tahu dia rugi, tapi kalau dia masih bikin kesalahan, ya pokoknya jawabannya yang jelas ya itu aja lah. Intinya konsisten dulu, tertib pokoknya balapannya, jangan sampai penalti lagi. Kalau penalti lagi, itu tandanya dia masih gerasak-gerusuk dalam balapan ini. Lalu kita menuju ke standings pembalap. Di standings pembalap ini, Frederick Vesti masih memimpin dengan poin 110. Yang berarti 11 poin di depan Theo Pourchaire. Ayumu Iwasa ketiga, Ollie Beerman keempat, dan Dennis Hauger masih bertahan di 5 besar, namun gapnya terlalu jauh untuk mengejar Ollie Beerman. Untuk Dennis Hauger ini, Ayumu Iwasa juga 17 poin ya, berarti masih terlalu jauh juga untuk Theo Pourchaire, karena waktu di Azerbaijan ini dia terseok-seok. Nah, sedangkan untuk standings team, Prema masih memimpin di depan Art dengan 180 poin untuk Prema, Art 144 poin. Jadi 180 dikurangi 30, berarti 36 poin. Lalu Dams di peringkat ketiga dengan 118 poin, MP di peringkat keempat dengan 97 poin, imbang dengan Rodin Carlin yang berada di peringkat kelima dengan poin yang sama, yakni 97. Oke, karena nanti di Formula 2 tidak ada ronde Kanada, jadi sampai ketemu di GP Austria pada tanggal 1 dan 2 Juli nanti, atau 3-4 hari setelah Idul Adha. Oke, itu saja dari saya. Thank you for watching.